Halo, selamat siang kakak-kakak semuanya. Terima kasih ya udah meluangkan waktu di sini untuk di sini kita akan coba sharing-sharing ilmu ya mengenai hormon and aging dan juga stem cell ataupun kecantikan. Ya udah tanpa berlambat-lambat lagi saya oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Lilim. Saya berkecimpung di bidang estetik, anti-aging, regeneratif, stem cell itu udah kurang lebih 10 tahun. Kita langsung masuk aja ke topik hari ini, itu adalah hormon and aging. Jadi kenapa sih dokter-dokter ini masih belum ngerti kenapa hormon sama aging tuh kaitannya erat banget. Jadi hormon itu sendiri itu apa sih? Hormon itu adalah senyawa kimia terkecil dalam badan kita. Nah, dia ini fungsinya itu sebagai chemical messenger. Artinya chemical messenger itu dia ibarat kata adalah kurir. Jadi dia nyampein pesan. Misalnya dia nyampein pesan dari otak kita ke organ-organ tubuh kita yang lain. Kamu produksi ini dong. Kamu produksi ini dong gitu. Jadi dia ngebawa ini pesan dari atas sampai ke target organ kita. Nah ini jadi memang hormon itu sendiri dia tersebar dalam seluruh badan kita dari otak, kelenjar tiroid itu untuk mengatur metabolisme, terus kelenjar timus itu untuk mengatur imun kita, kelenjar adrenal itu yang adrenal, kortisol, hormon kortisol dan pankreas itu biasanya dikaitkan dengan insulin ataupun di reproduksi. Reproduksi itu hormon testosteron, progesteron, estrogen itu semuanya fungsi dari hormon ini. Nah, di sini kenapa sih kita itu menua? Jadi kita itu menua itu karena salah satunya ya ini, produksi hormon di dalam tubuh kita itu menurun sesuai dengan usia, dimulai dari usia 30 ke atas, di sini bisa dilihat produksi semua hormon itu rata-rata menurun. Sampai udah di atas 60, 75 tuh udah flat. Jadi ya udah susah untuk diproduksi lagi gitu loh. Apalagi dengan pola hidup kita yang kurang sehat. Jadi dari umur 20 atau 30 aja udah banyak tuh yang namanya imbalance hormon, ketidakseimbangan hormon. Nah, ini bisa dilihat ini sama kayak yang tadi grafiknya. Jadi ya memang turun sih gitu per produksi hormon sesuai usia. Nah, akibatnya apa tuh kalau misalnya hormon-hormonnya turun atau imbalance? Jadinya ibarat kata kalau kita muda itu hormonnya masih bagus kan usia 20 tahun. Itu kita nggak ada sakit penyakit apapun. Jarang banget ada yang kena stroke atau penyakit degeneratif atau penyakit jantung itu di usia 20 tahun. Tapi kalau kita sudah mulai menua, penyakit-penyakit degeneratif itu muncul. Kayak penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit Alzheimer, bahkan di usia 30 atau 40 itu mungkin karena ketidakseimbangan hormon. Sekarang kan banyak terjadi, kok bisa sih stroke di usia muda, kok bisa sih penyakit ini di usia muda. Nah itu salah satunya ya karena ketidakseimbangan hormon di dalam badan ini. Nah gejala-gejalanya apa sih? Biasa ini dikaitkan erat kalau hormon itu yang kita tahu itu kalau wanita itu gejalanya adalah menopause, kalau laki-laki itu andropause. Jadi bisa terjadi early menopause atau early andropause. Jadi sebelum usia 50 itu udah berasa tuh gejala-gejala menopausnya. Jadi salah satunya gejala-gejalanya ya contohnya ya seperti susah tidur, keringat malam gitu. Metabolismenya nggak jalan, jadi walaupun kita makannya sedikit aja kita olahraga, tapi metabolismenya tuh nggak jalan gitu, susah banget nurunin berat badan. Rambutnya rontok, cepet lelah, itu salah satunya juga. Karena hormon itu juga produksi energi, jadi yang bisa yang bisa buat kita itu supaya nggak capek ya salah satunya hormon kita tuh harus optimal. Nah ini craving. Jadi salah satunya juga adalah craving. Jadi kita ada craving tertentu gitu, craving sugar atau craving salt gitu. Kadang kita pengen, aduh pengen banget nih makan manis, aduh pengen banget nih makan asin. Nah itu salah satunya gejalanya ya di sini karena kekurangan salah satu hormon. Nyeri-nyeri sendi itu juga karena hormonal. Nah biasanya memorinya juga udah mulai turun, terus ada fogging, itu juga karena ketidakseimbangan hormon. Rambut rontok. Ini salah satunya juga yang biasa umum banget itu adalah libidonya menurun. Jadi kadang kalau wanita itu di usia 40-50 kan udah, mohon maaf, ininya agak kering kan atau sakit gitu lah. Itu salah satunya karena kekurangan hormon. Jadi libidonya tuh udah nggak ada, udah menurun banget. Nah ini dilemanya di sini nih. Biasa kita ngecek hormon gitu loh. Dokter-dokter juga, oh ya udahlah biarin aja gitu loh. Ya namanya juga udah menua pasti hormonnya turun gitu loh. Dicek juga hormonnya itu di dalam range normal gitu loh. Tapi itu nggak benar sebenarnya. Itu range normal untuk usia misalnya kita cek untuk usia 50 tahun
Itu range normalnya ya memang segitu, tapi kita harus optimalkan hormon kita itu seperti kita di usia 20 sampai 30 tahun gitu loh. Jadi kita nggak bisa diem aja gitu. Nah, ini kita harus optimalkan hormon kita seperti kita di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, kita mau menua dengan sehat kah atau kita mau sakit-sakitan kah? Itu kan pilihan kita semua. Jadi sebenarnya ini adalah pilihan. Kita bisa memulai untuk membereskan apa yang tidak seimbang di dalam badan kita. Salah satunya dengan membereskan si hormon ini, dengan pola hidup sehat. Ini tadi ya sama sih pilihan-pilihan yang bisa kita peroleh, kita mau yang mana gitu, kita mau ngubah pola hidup sehat kita, seimbangin hormon, ataupun ya sakit-sakitan. Nah, siapa yang nggak mau untuk mengoptimalkan hormon kita kalau misalnya memang sudah ada terapi yang bisa mengoptimalkan hormon seperti kita usia 25-30 tahun. Jadi sekarang itu memang sudah ada terapi yang aman dan efektif untuk mengembalikan hormon ke nilai optimal. Nah, cuman kita harus tahu nih, biasanya kadang orang-orang asumsikan, wah hormon, pasti bisa kanker, pasti bisa ini gitu loh. Jadi emang kita harus diedukasi dengan benar. Jadi hormon itu ya memang nggak boleh sembarangan, jadi memang harus dikonsultasikan dulu, diperiksa terlebih dahulu. Ada perbedaan antara hormon di sini. Jadi memang next-nya ada dua sih. Kita bisa lihat di sini ada hormon sintetik sama yang bioidentik. Jadi hormon ini sebenarnya itu memang udah mainan lama banget dari dokter-dokter zaman dahulu. Kayak misalnya untuk reproduksi itu kan biasa ditekan hormonnya dengan pil KB lah atau apalah, itu juga semuanya hormon. Cuman kalau yang dulu itu memang hormonnya sintetik, makanya kadang ada efek sampingnya kan. Aduh, kok aku minum pil KB jadi gendut nih, kok minum ini jadi ini nih, terus takutnya kan bisa kanker nih gitu loh. Jadi ada yang namanya hormon sintetik, bioidentik. Kalau yang sintetik itu molekulnya itu nggak alami, jadi itu dibuat di pabrik. Nah, kalau yang bioidentik ini memang juga dibuat di pabrik, tapi organik dan dia ini lebih similar, jadi sama dengan molekul yang ada di dalam badan kita gitu loh. Ini bedanya sih, jadi kalau yang bioidentik sama sintetik, ini strukturnya dua-duanya sama nih, tapi seperti kunci sama anak kunci. Yang sintetik itu nggak akan bisa buka pintunya gitu loh. Kalau yang bioidentik bisa ngebuka pintunya gitu. Nah, ini yang harus dibedain sih. Nah, ini dulu emang dari 1930 memang udah ada hormon. Itu namanya Premarin, Synthroid, Provera. Synthroid itu untuk tiroid. Itu semuanya tuh nggak natural ke dalam badan kita. Seperti Premarin ini dibuatnya dari pregnant mares. Pregnant mares ini artinya adalah kencing kuda betina. Jadi memang kalau yang dulu itu dia dibuatnya dari, karena kencing kuda ini mengandung estrogen dan progesteron, diambilnya dari situ. Nah, gimana sih caranya kita mau terapi? Biasanya sih alurnya ada alurnya. Jadi misalnya konsultasi dulu, terus kita cek lab dulu. Jadi memang nggak sembarangan ya. Jadi kita cek lab dulu, hormonnya apa aja yang berkurang. Nanti kelihatan tuh, rata-rata sih memang semuanya udah berkurang. Cuman kan memang ada up and down-nya. Ada satu hormon yang nggak boleh kelebihan, ada satu hormon yang nggak boleh kekurangan. Nanti dari hasil lab itu sendiri, kita bisa lihat butuhnya hormon apa aja untuk dioptimalin gitu. Nah, untuk yang benarnya itu adalah memang setelah kita pemakaian 3 bulan itu biasanya bisa kelihatan tuh naik apa enggak hormonnya gitu loh. Kita bisa cek ulang. Jadi kita bisa bandingin before sama after terapi. Nah, ini contoh-contoh kayak pasien saya ya, ini before sama after. Jadi kelihatan setelah 3 bulan pengerjaan itu hormonnya tuh naik. Ini kayak free testosteron naik, TSH free T3-nya pun juga naik. Free T3 itu adalah thyroid, testosteron. Oke, jadi sekarang kita kupas sedikit mengenai stem cell. Jadi kan emang udah marak banget nih stem cell. Apa sih stem cell itu? Stem cell itu adalah sel punca. Jadi sebenarnya dia adalah sel induk. Dia bisa meregenerasi atau dia bisa berubah jadi sel apa aja gitu yang rusak dalam badan kita. Jadi fungsinya ini adalah healing propertinya tinggi, regenerating propertinya tinggi. Jadi dia bisa menggantikan sel-sel kulit kita yang rusak. Ini kan kalau kita menua ini ya sama sih gitu loh, kayak hormon juga. Jadi sel kita ini pun juga ikut menua gitu loh. Jadi kalau bayi ini 1/10.000 itu masih ada stem cell-nya. Kalau kita udah lansia 1/2 juta. Jadi memang sel yang sehatnya itu udah sedikit banget. Karena kan badan kita ini kan kayak mesin kan dipakai terus, kualitasnya juga udah nurun. Pasti sel-selnya pun juga udah mulai menurun gitu. Nah, memang kalau stem cell ini karena dia adalah sel puncak, sel induk, dia bisa meregenerasi menjadi apa aja yang rusak dalam badan kita. Jadi terapinya tuh general banget, umum banget gitu loh. Jadi dia bisa misalnya kalau organ
liver kita rusak, dia bisa berubah jadi dia bisa ngubah jadi sel-sel liver. Misalnya adrenal kita atau ginjal kita rusak, dia berusaha berubah jadi sel-sel ginjal. Nah, jadi memang penggunaannya tuh banyak banget, luas banget. Kalau sel-sel pada kanker pun juga memang banyak digunakan, tapi memang dia sifatnya itu bukan kuratif. Kuratif di sini artinya adalah penyembuhan. Dia bukan nyembuhin. Dia cuman prevent aja supaya sel-sel yang rusaknya itu nggak bertambah banyak gitu loh. Kita nggak pernah menjanjikan stem cell ini bisa nyembuhin sakit ini itu karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam badan kita. Kita udah masukin nih stem cell-nya, sel-sel yang barunya berharap dia berubah menjadi menggantikan organ-organ yang rusak. Nah, kita juga harus terapkan pola hidup sehat seperti itu supaya ya memang lebih optimal lagi hasilnya. Nah, ini salah satu treatment yang kita punya, ini plasma stem cell secretom. Jadi mungkin ini saya coba jelasin dulu ya. Jadi sekarang kan marak banget, ada stem cell lah, ada secretom lah, ada exosome lah, semuanya pasti bingung nih apa sih gitu kan. Jadi kalau secretom ini kita sebutnya mini stem cell. Jadi di bawahnya stem cell itu ada secretom. Jadi si secretom ini dia itu kayak pocket. Jadi dia kayak kantong isinya RNA, DNA, protein, gitu, asam nukleat. Nah, fungsinya ini sama seperti hormon, dia fungsinya messenger, dia kurir juga. Dia signaling sel mana sih yang rusak untuk berubah jadi ke sel itu. Nah, ini salah satu treatment yang kita punya di sini, plasma stem cell, secretom terapi. Ini bagus banget buat kulit. Jangankan kulit, untuk kesehatan pun juga bisa. Jadi, tapi kalau di sini kita terapkan ke kulit gitu, karena banyak yang maunya di kulit sih untuk di muka. Jadi, biasanya ini kita bisa kombinasikan dengan terapi PRP. PRP itu adalah yang diambil darahnya, terus kita putar, kita ambil growth factor-nya. Jadi growth factor ditambah secretom itu hasilnya bagus banget untuk healing property di wajah, untuk regenerasi sel kulit, untuk melembabkan wajah gitu, untuk akne-akne scar, jadi bekas-bekas jerawat, itu pun juga bagus. Nah, salah satunya lagi juga bisa untuk hair growth. Biasanya kan rambutnya rontok ataupun ada yang mengalami kebotakannya tuh yang nggak rata, ada seceplok di sini, seceplok di sini. Nah, itu kita bisa terapi dengan stem cell dengan secretom ataupun PRP. Nah, ini untuk rangkaian anti-aging-nya. Untuk rangkaian anti-aging kita punya beberapa varian di sini, ada kolagen, ada hormofit. Nah, ada Rejuvena kapsul, ini semuanya antioksidan sama kolagen, itu diminum, ada yang diaplikasikan di krim. Nah, isinya ini emang udah organik banget dan ada glutathione. Glutathionnya ini adalah antioksidan yang tinggi banget. Jadi master antioksidan ini adalah di glutathione. Dia L-glutathione, dia itu udah gampang banget diserap oleh badan kita. Ini banyak sih fungsinya, jadi bisa untuk ke kulit juga, bisa untuk anti-aging juga. Jadi dapat semualah gitu, ke kulit dapat, ke dalam kesehatan pun juga dapat.